kalau di Bali, tadi kan kita dari buku Perjalanan ke Alam Kematian, guru kan sudah membabar beberapa bekal, bahwasanya bekal untuk kita melakukan perjalanan ke alam yang sebenarnya sudah kita tahu, tetapi cenderung kita lupakan lagi, itu memerlukan bekal-bekal yang cukup banyak. Tetapi kalau saya pantau, lihat di masyarakat itu, orang Bali itu cenderung mohon maaf, tapi terkesan mengabaikan. Beberapa orang mengabaikan, dalam artian begini, mereka sering bertanya, berprinsip seperti ini. Ada teman yang menyatakan, jadi orang Bali santai, nanti toh ketika mati dibuatkan upacara kematian di Aben, sesudahnya dia akan bisa setara dengan Dewa Pitara, kan gitu. Atau dengan istilah lainnya, mereka kadang berpikir, ngapain rumit-rumit mempersoalkan atau kita belajar tentang ilmu yang belum kita tahu pasti. Jalani saja hidup sekarang ini, enjoy life gitu. Kira-kira menurut dari guru bagaimana? Oke, saudara semesta, mohon maaf tadi ada sedikit cut. Kebetulan di momen ini membahagiakan sekali, saya ketemu juga dengan Kang Abu Marlum yang dulu ada di dialog spiritual, dialog positif, dan sekarang di masih sama ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini tentang buku yang barusan di-launching minggu yang lalu, Perjalanan ke Alam Kematian, dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya list per bab. Itu di buku kan ada sekitar berapa? 49 sekian bab ya, 487 halaman. Ini saya cuma sampai di terlahir dalam tubuh hewan. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang cukup untuk ini. Kalau enggak ya coba nanti kita fixkan gimana. Nah, kembali ke pertanyaan tadi guru, kan pemahaman tentang bekal kematian ini bagi orang Bali yang terkesan dia, kalau dibilang santai-santai ya, karena dia berpikir setelah saya mati dibuatkan upacara kematian di Aben, dan kedudukannya dia nanti akan mendapatkan tempat di Dewa Pitara itu, sejajar hampir dengan para dewa itu. Jadi membuat mereka sedikit moh untuk mempelajari diri, atau bagaimana menurut pandangan guru sendiri? Kalau kita kembali baca di Bhagavad Gita, ada kan Sri Krishna berkata, apapun jalan yang engkau pilih untuk menemuiku, selama akulah menjadi tujuan, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, itu makna yang disampaikan dalam arti ku yang berbeda ya. Ku yang Tuhan, bukan ku yang sebagai roh individual. Nah, ketika ku yang itu mengatakan jalan apapun yang kau pilih, tentu yang dimaksud adalah 4 jalan itu. Jalan bakti, jalan karma, jalan jenana atau pengetahuan, dan jalan raja yoga. Sehingga karena apa? Karena tidak semua orang mungkin masuk ke wilayah-wilayah jalan jenana atau pengetahuan. Ada yang hanya bisa bakti lewat persembahan, doa dengan, ya kalau di Islam sholat gitu, lalu berbuat baik lewat karma. Itu kalau mereka semua harus mempelajarinya, itu betapa berat. Sama sederhananya begini, apakah seseorang yang ingin terbang dari Bali ke Jawa, dari Jakarta ke Bali misalnya, semua harus belajar jadi pilot untuk memahami semua rute perjalanan penerbangan? Enggak. Sebagiannya bekerja dengan tekun sampai punya uang, beli tiket pesawat, dia terbang bersama-sama dengan pilot yang memiliki semua keilmuan itu. Nah, jadi di sana tinggal dia apa? Belajar pasrah. Pasrah, berserah kepada apapun yang dilakukan oleh pilotnya. Nah, jadi ketika orang meninggal di alam sana, dia sudah melakukan yang terbaik, berbuat baik untuk mendapatkan bekal perjalanan pulang dengan karma baiknya itu. Nanti dia dengan karma baiknya, maka dia bertemu dengan roh pembimbing yang baik di alam sana, yang akan mengantarkannya mencapai tempat tujuan yang sama. Jadi itulah sebabnya di Bali, kita kan tahu Bali itu orang-orangnya beragama lebih ke dalam laku, dalam karma, dalam bakti. Sebagian kecil dalam jalan jenana, sehingga sedikit yang mempelajari ilmu pengetahuan Weda dan sebagainya. Jadi apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Karena Weda sendiri mengatakan, aku takut kepada orang bodoh. Kalau semua orang yang belum siap, kan ada juga cerita, kapan murid siap, saat itu guru datang. Guru yang bisa dibaca kemana-mana, diajak ngobrol kemana-mana adalah buku, kitab suci. Nah, kalau orangnya belum siap, muridnya belum siap, lalu baca kitab suci, berbahaya. Nah, sehingga prosesnya panjang untuk bisa benar-benar mendapatkan izin mempelajari Weda atau kitab suci, supaya nggak salah paham. Sehingga paling sederhananya apa? Kalau belum siap, sudah lakukan tugas kehidupan sehari-hari dengan
sebaik-baiknya. Jadi yang belajar pun yang belajar sebaik-baiknya. Makanya di ajaran Buddha, belajar yang benar, berpandangan yang benar. Tapi yang tidak bisa belajar yang benar, berpandangan yang benar apa? Berlaku yang benar. Jadi berbuat yang benar, mempersembahkan yang benar di level-level itu seperti itu. Nah, kira-kira mungkin kalau di Islam sama, kayaknya ada yang di syariat harus benar, ada yang tarikat, hakikat, marifat. Ya. Nah, masih berhubungan dengan kematian. Jika pada saat melepaskan badan materi ini, jalan mana yang seharusnya dipergunakan oleh sang roh untuk keluar? Kan ada, kalau dalam bagawan kita kan ada disebutkan bahwa ada 9 lubang dalam tubuh ini yang bisa dipakai sebagai jalan keluarnya sang roh. Itu apakah memang sangat menentukan bagi sang roh untuk menentukan jalan keluarnya, itu mempengaruhi kemana akhirnya dia? Saya kira di ajaran Muslim juga hampir sama ya. Ada saya pernah baca gitu. Menurut Kang Abdul Marlim Tentang apa? Jalan keluar dari tubuh, lubang atau jalan keluar ini, pintu keluar bagi sang roh. Ya, jadi kalau ke perspektif ini mungkin kita ngomongin jiwa dulu, Mas. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hidup ini kan, saya rasa semua ajaran itu selalu memiliki suatu kesadaran tentang kita lagi di tempat yang sementara dan kita akan pulang ke tempat sejati. Makanya kalau sedikit jokes gitu ya, kalau ada orang yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa, ciri-ciri dia udah mau sembuh tuh dia pengen pulang. Ya. Jadi kalau sekarang orang belum pengen pulang, ya berarti masih sakit jiwa gitu lah kira-kira. kita di sini kan apa namanya? Orang dapat sering bilang ini bahwasanya dunia ini, bumi ini adalah tempatnya orang gila terbanyak. Ada orang yang gila harta, gila wanita, gila jabatan. Ya, memang bumi ini memang tempatnya jiwa yang dalam tanda petik lagi lupa, yang lagi sekolah dan dia mau pulang. Gitu. Nah, mungkin kalau dalam perspektif itu dalam konteks Bhagavad Gita itu ada 9 gitu ya. Kalau melihat konteks ini kan, kalau kita ngelihat itu jiwa itu adalah daya. Di mana daya itu perlu instrumen untuk sekolah. Maka di jiwa itu ada daya dengar, daya lihat, daya pikir. Maka daya dengar keluar dengan instrumen pendengaran, kita punya telinga. Maka daya lihat, kita punya mata, kita bisa melihat. Daya pikir, kita bisa berpikir gitu. Nah, yang menarik adalah si daya ini ketika misalkan ada orang tuli, dia memang instrumennya nggak jalan, tapi daya tetap ada gitu. Nah, jadi kalau berbicara ke yang tadi tentang lubang itu adalah dalam perspektif perbedaan kita sama binatang itu kan cuman leher bawah, leher atas sebetulnya. Kalau tadi saya dengar tentang binatang gitu ya, bahwa leher bawah ini semua binatang sebetulnya. Karena yang menentukan adalah leher atas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan. Karena yang di bawah itu tergantung dari rangkuman apa yang diolah dalam konteks pikiran gitu. Maka di atas leher itu ada 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dan 9. Nah, keseluruhan lubang inilah yang akan menentukan kualitas dari sekolah sang jiwa gitu. Maka dari jalan mana tuh dalam konteks kalau saya memahami ini adalah bagaimana kita waspada. Jadi kalau di Quran tuh ada kata-kata takwa, Mas. Takwa tuh artinya adalah waspada. Waspada dari apa yang didengar, dilihat, dirasakan. Ketika kewaspadaan itu hadir, maka si jiwa akan tetap dalam kondisi stabil gitu. Maka si 9 lubang ini memang yang harus dalam tanda petik dirawat gitu. Makanya kalau di Islam tuh ada sholat, sebelum sholat ada wudhu. Yang waktu di wudhu tuh, waktu dibasuh tuh ya ini, si lubang-lubang ini. Kan kalau ada software dan hardware, saya selalu mengatakan software dan hardware ada pendengaran, penglihatan hati, lidah, tangan, kaki, kulit, dah 7 nih, point of view-nya. Dan inilah yang setiap hari kalau dalam konteks tradisi Islam tuh selalu dibasuh 5 kali, dalam artian perhatikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu langkahkan, dan itu semua yang akan membawa jiwa kita selaras dengan pembelajaran gitu. Nah, jadi dari jalan mana kita bisa pulang? Dari jalan dengar, jalan lihat, jalan berpikir, dan ketika itu dalam satu keselarasan untuk menjadi manusia, disitulah si jiwa akan matang sebagai jiwa yang sekolah di kehidupan bumi ini gitu. Nah, makanya concernnya adalah jaga dengar, jaga lihat, outputnya tadi kalau kita masuk ke tradisi Buddha adalah pikirannya jadi benar gitu, ucapannya jadi benar gitu, perilakunya jadi benar. Karena point of view dalam konteks kehidupan ini kalau dalam tanda petik yang akan menjadi sebuah pembelajaran utama adalah kekuatan pikiran sih, yang paling sangat akan menjauhkan dari atman lah misalnya, dari ruh lah gitu kira-kira. Karena
pikiran ini yang akan masuk ke dunia ilusi gitu. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang sekarang hidupnya di dalam pikirannya, bukan di bumi gitu. Dia terombang-ambing dengan masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, dan dia jarang hadir untuk saat ini di sini gitu. Makanya kalau ngelihat kita dalam perspektif semua agama pasti ada ritual. Ritual untuk melepaskan diri dari dunia luar. Di Islam ada sholat, mungkin ada sembahyang, atau ada ke gereja, apapun. Saya rasa itu adalah momentum ketika dia benar-benar bisa menghadirkan diri utuh di sini saat ini, karena hidup itu kan cuma saat ini sebetulnya. Nah, ketika saat ini semua lubang ini tidak aktif gitu, dan kita hanya terhubung sama yang sumber gitu. Nah, jadi saya rasa pembelajaran kalau berbicara dalam konteks si lubang tadi adalah sebuah yang keniscayaan yang diberikan kepada kita sebagai murid semesta untuk belajar gitu. Saya rasa gitu. Nah, Guru, masih berhubungan dengan hal tersebut. Walaupun ada disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita itu 9 lubang yang bisa menjadi opsi keluarnya Sangruh, tetapi dalam keyakinan beberapa orang justru bukan lubang-lubang itu yang dimaksud, tetapi ada pernah saya dengar kata orang, jika Sangruh bisa keluar dari mata ketiga atau dari ubun-ubun, itu akan menjadi jalan yang ada opsi yang lebih baik daripada jika Sangruh keluar dari mulut itu. Menurut pandangan Guru? Ya sama seperti yang disampaikan Kang Abu. Jadi selama hidup ini, perjalanan hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita makan, atau urusan energi-energi seksual, atau yang lain-lain. Atau hidup kita lebih banyak terkonek dengan apa yang kita dapatkan dari yang datang dari ubun-ubun. Ya, maknanya adalah hati nurani, ajaran-ajaran kebenaran gitu. Kalau di sana pulangnya ke situ. Tapi kalau kita melihat lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, keindahan yang kita lihat, ini yang kita lihat, maka kemurnian kita pelan-pelan terselubung oleh visual-visual yang kita lihat itu, imajinasi seperti itu, atau apa yang kita dengar gitu. Makanya tapi kalau yang kita dengar itu bagus, yang kita lihat bagus, semuanya kemudian mengarahkan kita untuk memasuki masa ketiga, itu mata kebijaksanaan, itu bagus. Nah, jadi artinya apa? Ketika dalam hidupnya orang banyak mengumbar nafsu yang berkenaan dengan mata, pandangan gitu, bukan pandangan benar tapi pandangan yang pembenaran gitu. Oh, saya bahagia kalau saya melihat diri saya sudah naik mobil begini begitu gitu. Saya bahagia kalau saya dapat pujian, sakit hati kalau dicaci maki. Kan dipengaruhi oleh 2 lubang. Nah, pulangnya adalah artinya apa? Begitu pulang itulah yang dia ingat. Apa yang dia ingat dengar terakhir itu yang dia ingat, apa yang dia lihat terakhir itu yang dia ingat. Maka dia pulang kepada apa yang pernah dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Seperti kisah biksu Buddha yang ada cerita itu, yang sebelum pulang malah nyangkut di ulat karena dia tumben melihat pohon mangganya berbuah. Udah terakhir, ini pertama kalinya gitu, dia masuk ke dalam tubuh ulat untuk mencicipi itu. Tapi kalau orang yang fokus kepada mata ketika, fokus kepada jalan ininya, jadi dia udah nggak kesini lagi seperti dibilang, karena bukan ke bawah tapi ke atas langsung. Tapi jarang yang mengetahui hal tersebut. Seperti apa yang tiang pernah baca di Bhagavad Gita, di kitab suci Ganapatita itu kan jalan pulang saat kita kematian itu sangat berpengaruh kepada kehidupan yang akan datang. Kalau ketika orang meninggal itu sukmanya, turuhnya keluar dari ubun-ubun, lahirnya akan lebih mulia, bisa menjadi pemimpin atau presiden. Itu yang pernah membaca di Ganapatita. Kalau pulangnya nanti ketika meninggal lewat kening, dia kelahirannya akan seperti ini. Itu akan menjadi kualitas kita akan ke depan. Itu yang pernah dia baca. Tetapi jarang sekali orang yang paham tentang itu, jarang yang mempelajari. Tapi hal ini tidak semua orang mengetahui gitu. Karena tidak semua orang berada di dalam jenayah. Makanya ketika mereka sudah meninggal gitu, itu sama dengan seperti ini. Beberapa bahan-bahan patung itu ada yang tergeletak di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Tapi ketika pada akhirnya dia dijadikan patung, finishingnya yang menentukan. Finishingnya kita nggak pernah tahu nih kayunya di mana. Mungkin aja kayu ini datang
kayu segar atau mungkin kayu bekas. Begitu finishingnya bagus. Nah, manusia ketika masih ada dalam roh, ketika masih ada dalam tubuh manusianya mungkin bakalannya nggak bagus. Tapi finishing ketika dia keluar dari roh tubuhnya, rohnya itu keluar dari tubuhnya. Finishing yang dilakukan lewat doa-doa, lewat apa yang kemudian dia dengar di luar tubuhnya, sebagai roh yang sudah keluar dari tubuh itu kan mempengaruhi. Sehingga akhirnya di situ dia disadarkan, mengalami kesadaran. Makanya di Bali itu kan setiap orang ngaben itu ada nyanyian kan, ada kidung. Kidung itu seperti misalnya mengatakan begini, sudah punah, sudah terbasmi, sudah hancur, sekarang tubuhmu menjadi abu gitu. Kidung ini, ada kidung. Sehingga ketika dia serius mendengarkan itu, nah setidak-tidaknya lubang keluar melalui telinga gitu misalnya, dia mendapatkan sesuatu yang bagus lagi gitu. Jadi berubah apa yang dulu dia ingat, kan ingatan terakhir. Ingatan terakhir itu kan bisa yang pas pada saat sebelum dia keluar, atau mungkin ketika sudah ada di luar sebelum dia melanjutkan perjalanan. Nah, itu ingatan terakhir yang masih bisa diberikan peluang bagi dia untuk mengubah apa yang menjadi lapisan-lapisan tadi. Nah, itu. Sehingga doa-doa itu manfaatnya di sana. Mungkin selama hidup dia nggak pernah memperhatikan doa. Ketika meninggal, orang-orang yang mendoakan membuat dia terus-menerus mendengar hal yang sama. Jadi misalnya di Islam misalnya, kalau tidak salah Kang Bu ya, tahlilan ya, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tadi kan, ternyata aku tidak boleh menuhankan apapun selain Dia. Ini bukan Tuhan, melainkan Dia. Jadi di situ dia paham. Jadi aku tidak boleh berada di tempat ini bukan. Sampai dia menemukan rasa sejati itu sendiri di alam sana. Itulah yang terus-menerus digemakan oleh orang-orang dalam doa. Kalau kita tadi om itu aja terus diingat, gaung gema penciptaan dalam bentuk om gitu. Jadi dia mengikuti frekuensi om itu. Sama dengan orang yang suka musik angklung gitu misalnya, dia akan mengikuti frekuensi musik angklungnya kemana dia suka di sana. Dia suka musik blues misal, dia akan mengikuti di mana sih sumber musik blues itu. Terus kemudian kalau dia mendengar kata om, dia akan mengikuti frekuensi energi suara itu sampai di situ. Nah kalau di Islam dia mengikuti. Begitu dia sampai di sini, bukan ini, sampai kemudian dia menemukan sebuah kebahagiaan sejati dalam perjumpaan. Makanya gini, Guru, kalau di tradisi Islam tuh ada kata-kata saya rasa ini sangat familiar. Kata-katanya gini, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Secara pemaknaan umum tuh dimaknai cuman hanya gini, berasal dari Dia, akan kembali ke Dia. Itu pemaknaan umum. Tapi kalau kita agak lebih dalam, wa inna ilaihi rojiun itu kembali itu sebetulnya bukan dari Dia kembali ke Dia. Semua berasal dari Dia dan kembali kepada apa yang dipertuhankan sama Dia. Jadi kalau selama hidupnya mempertuhankan tadi misalnya, ya dia akan kembali ke situ. Mempertuhankan materi, ya dia akan kembali ke situ gitu. Maka ilaihi rojiun itu adalah ilah, itu kan yang dipertuhankan. Maka kita akan selalu kembali kepada apa yang kita pertuhankan selama hidup gitu. Seharusnya dia kembali kepada sumber asalnya, tetapi dia terjebak dalam pikirannya. Ya, dia masih terjebak gitu dalam ya kasarannya mungkin jiwanya belum lulus gitu sekolahnya. Perlu di-hair lah gitu kira-kira. Perlu di-hair. Itu sih poin. Nah, ini Guru, menyambung tadi yang Guru sampaikan, di Bali kita kan punya tradisi ketika sama seperti tadi Kang Abu bilang, di Muslim kan ada tahlilan. Kalau kita di Hindu, di etnis Bali itu kan Magebagan, dan setiap kali sebelum akhirnya badan materi yang sudah terbujur kaku itu dibawa ke kuburan untuk dikubur atau dibakar, sepanjang hari itu, misalkan 3 hari itu mereka kan terus diberikan nyanyian-nyanyian kekidungan ini. Tetapi masalah yang saya tunjukkan begini, seperti yang tadi Kang Abu sampaikan juga, kalau di Muslim itu kan kata la ilaha illallah itu kan sudah familiar, sudah terbiasa bagi orang Muslim itu, istilah tersebut sudah pasti tahu lah. Tetapi kalau di Hindu di Bali misalkan, kekidungan itu kan pakai bahasa Bali kuno yang mereka kadang tidak ngerti. Nah, apakah ketika diperdengarkan atau seberapa besar sih manfaatnya, fungsinya itu membantu sang roh untuk mengerti, padahal dia sendiri yang nggak ngerti apa isi kekidungan itu, karena bahasanya berbeda. Nah,
di alam roh itu kan bahasa bukan lagi bahasa yang terdengar sebenarnya, tapi apa yang terasa. Jadi orang bisa, roh itu bisa memahami satu sama lain hanya dengan saling bertatapan, tanpa tidak ada transfer energi lagi, yang ada transfer kecerdasan, paham satu sama lain. Nah, ketika orang bernyanyi, mendengarkan itu, dia paham semuanya, karena semua kalimat itu kan datang dari kecerdasan. Semua kata, semua huruf, semua aksara itu datang dari kecerdasan, jauh di masa lalunya. Ya, tubuh kita sekarang aja, ya, misalnya sederhananya tubuh ya. Tubuh anak kecil itu kan tidak pernah diajarkan. Nanti kalau mencicipi asam, gerakan mulutnya kayak gini ya, nggak pernah diajarkan. Tapi coba bayi yang baru lahir dikasih asam, dia gini aja. Yang mengajarkan siapa? Tersimpan dalam kecerdasan DNA-nya. Nah, hal yang sama terjadi di kecerdasan ruhnya. Dia kan paham sendiri, karena semua itu bersumber dari dirinya juga, dari percikan dirinya. Jadi di sana tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi perbedaan apapun. Makanya di sana tidak ada istilah kebohongan. Di sini kita boleh berbohong, bicaranya A, maksudnya B. Di sana nggak bisa. Maksud itu tertangkap dalam energi, dalam energi. Dan bahasa itu kan baru munculnya. Dulu ketika makhluk hidup belum berbahasa, belum beraksara, belum bertulis, apa yang dilakukan ketika mereka berkomunikasi di masa dulu? Jadi sama. Ketika di alam sana tanpa ada bahasa, mereka berkomunikasi juga. Sekarang pun sejak ada bahasa hanya mempermudah. Akhirnya gara-gara bahasa mempermudah, kita akhirnya tidak peka lagi membaca bahasa hati, tidak lagi peka membaca bahasa tubuh. Dulu peka orang-orang. Gitu. Ya. Nah, untuk jalur kematian itu, kalau dari apa yang guru babarkan di buku Perjalanan ke Alam Kematian itu kan, saya pribadi bisa menerima hal tersebut kan, jalurnya gitu. Tapi apa yang menjadi fakta di lapangan, bahwasanya dari cerita orang yang pernah mati suri, orang-orang yang pernah katanya mengalami kematian, atau dalam di Bali kan ada, tadi guru juga sempat cerita Nyide Raga kan, sebelum orang Medijati. Mereka juga bercerita bahwasanya alur perjalanan roh itu agak beda, agak berbeda. Di Muslim juga pernah saya dapat baca kan begitu. Ketika sang roh keluar kan ada katanya dibedakan antara roh orang yang beriman dengan orang yang kufur kan. Bagaimana malaikat kemudian datang memberikan kelengkapan dan wewangian itu. Ini istilahnya kalau kita dari segi yang awam, cerita mana sih yang benar-benar merupakan sebuah kebenaran, karena kebenaran itu sama sekali belum kita temukan. Orang ini yang pernah mati suri mengatakan gini, orang ini mengatakan tidak. Titik temunya itu di mana? Titik temunya di sini. Kalau tadi kita ngomongin perjalanan dari Singaraja ke Bali, ke Kuta, jalurnya sama. Anggaplah satu jalur yang sama. Lalu ada 100 orang lah, tak usah 100 orang, 2 orang atau satu mobil itu tanya, coba buatkan cerita perjalanan kamu dari Singaraja ke sini. Mereka akan menceritakan hal yang berbeda. Kenapa? Yang sini menolehnya ke sini, oh saya lihat begini. Yang satu lagi saya nggak lihat apa-apa karena selama perjalanan tertidur. Lalu yang benar yang siapa? Nah, akhirnya apa? Apa yang tertulis dalam buku itu adalah hasil penggabungan semua agama Pramana, apa kata agama, sabda Pramana, apa kata guru-guru, orang-orang yang berpengalaman ke sana, Anumana Pramana itu melalui perenungan-perenungan menganalisa kecocokan satu sama lain dan mengambil kesamaannya, bukan perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga, Pratyaksa Pramana, mengalami sendiri seperti yang dialami Jero Pandit. Dengan mengalami sendiri kan, sebagian pasti cocok. Karena berapa banyak hal yang kita temui sepanjang perjalanan. Mungkin kalau kita ke Bedugul, oh ini yang di patung jagung yang dibilang tuh. Yang lain mungkin nggak melihat patung jagungnya. Nah, jadi semua hal itu sama. Gini, akan fokus kita kemana? Nah, fokus kita kemana? Dalam hal seperti itu. Itu contohnya. Mungkin di Kenten Bu, apa dibedakan dengan ya karma kita ya masing-masing ya. Itu karma lagi. Ya. Karma itu kan tindakan. Karma itu tindakan kita menoleh kemana, tindakan kita memandang kemana, mendengar kemana, itu kan tindakan semua itu. Tentu itu yang mempengaruhi. Karena waktu tiang di Sideragin itu kan tiang berdua. Apa yang tiang alami, tiang temukan beda dengan teman. Pasti berbeda. Pasti. Makanya tiang di sana menganalisa, ini karma kita masing-masing menentukan.
Apa yang dia temui dengan apa yang dia temui langsung berbeda. Ya. Jadi itu mungkin memang. Makanya kembali ke cerita Pancamaya Kosa tadi. Anamaya Kosa adalah lapisan tubuh. Tubuh ini ketika hidup dipakai untuk tindakan apa, berkarma apa, masing-masing akan menghasilkan berbeda. Kemudian, contoh aja begini, ini buah yang sama, buah mangga. Saking gedenya buah mangga dibagi-bagi. Yang satu di jus, yang satu dijadikan rujak, yang satu dijadikan apa, misalnya selai, rasanya sama nggak? Beda. Beda masing-masing. Walaupun dia berasal dari buah yang sama, semua akan menghasilkan rasa yang berbeda, tergantung diolahnya seperti apa. Nah, semua memiliki Pancamaya Kosa, energi Pranamaya Kosa. Nah, si roh ini ketika masuk dalam tubuh itu menggunakan energi untuk apa? Nanti pulangnya ke frekuensi energi yang serupa, ketemunya frekuensi yang sama. Kemudian mano, pikiran dan perasaannya, bagaimana dia menggunakan itu, ketemunya yang sama, yang sefrekuensi, yang selaras dengannya. Nah, ketika dia tidak lagi memikirkan itu, melepaskan semua itu, maka dia frekuensinya adalah kemurnian. Itu kembali di semua itu karma, karma. Analogi yang baik sekali tadi untuk yang satu perjalanan orang bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tetapi di depan supir kan memiliki wawasan yang lebih karena dia bisa melihat kedua-duanya. Kadang-kadang ketika sopir itu fokus, dia nggak sempat menceritakan banyak hal. Dia cuma nganterin. Nah, dia nggak sempat menceritakan banyak hal. Jadi di masing-masing pandangan itu pasti memiliki kebenarannya tersendiri. Tetapi itu bukan merupakan satu-satunya kebenaran, masih berupa keping-keping yang harus disatukan kembali. Makanya selalu dikatakan benang merah. Contoh ya. Mas, kalau ngelihat saya lagi gini, saya lagi apa, Mas? Dikira lagi sholat. Iya kan? Iya kan? Padahal niat saya lagi olahraga, boleh nggak? Bisa saja. Boleh ya. Nah, maka kita ada satu statement yang sangat menarik berkaitan sama ini. Kalau kita bicara ruh gitu ya, dalam satu statement, jalan kembali kepadaku sesuai atau sebanyak ruh yang aku tiupkan gitu. Jadi kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan juga untuk pulang dalam tanda petik. Nah, maka betul sih kalau kita mau ngelihat dalam konteks perbedaan mana yang beriman, mana yang kafir gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau tadi aja kita nggak bisa benar-benar tahu niat seseorang, orang lagi gini dianggap sholat belum tentu, dianggap jahat belum tentu gitu. Dan itu yang nanti akan memengaruhi karma gitu. Maka sebetulnya pada esensi ini yang tadi kita bicara bahwa semua punya kebenarannya masing-masing gitu. Dalam konteks kalau kita bicara ini berarti kan tidak ada wilayah judgement di sini gitu. Tidak ada wilayah bagaimana kita melakukan sebuah penilaian gitu. Karena ujungnya kan adalah pengalaman gitu. Itu sih. Nah, lantas jika kan ada statement juga seperti ini, bahwasanya tak ada yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Bahkan rumput pun bergoyang itu karena kehendak Tuhan. Nah, senada dengan kematian ini, orang-orang kan banyak berpikir bahwa kalau sudah Tuhan yang menghendaki, ya pasti mati. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, bahkan orang yang sudah minum racun pun akhirnya tertolong dan tidak mati. Menurut